Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kita ketemu lagi ibadah keluarga. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengawalinya dengan bertanya. Bapak Ibu Saudara pernah naik roller coaster enggak? Pasti sebagian pernah ya, saya nggak pernah sih. Gitu. Cuman saya sering lihat kalau orang naik roller coaster. Kayaknya apa ya, olahraga jantung gitu ya. Tiba-tiba turun, naik lagi, muter. Gitu deh. Gitu. Menyeramkan kalau untuk saya. Saya takut nanti saya turun napasnya udah nggak ada gitu. Jadi saya nggak pernah mau naik. Nah Bapak Ibu, suasana atau situasi naik turun, putar balik dan seterusnya itu terjadi kalau saya boleh sejajarkan. Terjadi dalam kehidupan umat Israel. Mereka mengalami situasi yang terbolak-balik, naik turun yang kalau saya boleh pakai istilah menegangkan begitu ya. Bacaan kita dari Keluaran 15 ayat 19 sampai 21 memang tidak mewakili gambaran itu. Tapi kalau kita mau mundur ke belakang, mundur ke pasal-pasal sebelumnya, kita akan dapatkan situasi itu di mana bangsa Israel tadi saya katakan seperti naik roller coaster mereka. Mereka mengalami penindasan di Mesir. Setelah Yusuf dan orang-orang yang mengenalnya meninggal, tidak ada lagi di Mesir, lalu kemudian bangsa Israel tumbuh menjadi bangsa yang besar, menjadi semakin banyak dan orang-orang Mesir akhirnya menindas mereka, memaksa mereka untuk bekerja, melakukan berbagai upaya dan usaha untuk menindas mereka. Dan dalam situasi dan keadaan yang demikian, saya langsung lompat kepada kehadiran Musa dan Harun. Yang kemudian kalau saya boleh pakai istilah menjadi angin segar untuk orang Israel. Tapi sebenarnya mereka tidak benar-benar ada di situasi yang aman. Kenapa? Karena ada kekerasan hati Fir'aun di situ. Ada situasi yang tidak mudah karena kekerasan hati Fir'aun. Sampai kemudian Allah menghadirkan 10 tulah gitu ya. Hari Minggu kemarin kita diarahkan, kita ditunjukkan bagaimana kemudian ketika Musa menjumpai Fir'aun dan Fir'aun mengeraskan hatinya. Ketika Musa memberikan mujizat yang memang sudah dipersiapkan atas perintah Tuhan, lalu kemudian Fir'aun juga tidak mau kalah, dia panggil juga semua orang-orang kepercayaannya yang mendukung dia, lalu kemudian justru melakukan hal yang sama, menjadikan tongkat-tongkat menjadi ular. Tapi yang luar biasa terjadi, tongkat Musa memakan tongkat yang jadi ular itu, makan ular-ular yang dari orang-orang Mesir itu. Bapak Ibu, tapi situasi itu juga belum aman. Hadirlah 10 tulah. Setelah 10 tulah seakan-akan bangsa Israel ada kalau di roller coaster yang tadi saya katakan seolah-olah mereka ada di atas. Kenapa mereka ada di atas? Mereka diizinkan untuk keluar. Dan bukan hanya diizinkan untuk keluar, situasinya berbeda sangat jauh. Bangsa Mesir atau orang Mesir sedang meratapi kesedihan mereka. Kenapa? Karena anak sulung mereka, dari anak sulung ternak sampai anak sulung raja mati karena tulah ke-10. Tapi apa yang terjadi untuk orang Israel? Mereka aman, mereka baik, mereka selamat dalam perlindungan Tuhan. Mereka rasanya sedang ada di bagian atas roller coaster. Bukan hanya itu tadi saya katakan, tapi ketika mereka akan keluar atau bersiap untuk keluar dari Mesir, kita lihat di ayatnya atau di pasalnya yang ke-12, pasal 12 ayat 35 dan 36 di situ dikatakan, orang Israel melakukan seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini sehingga memenuhi permintaan mereka.
Bagian selanjutnya ayat 36 paling akhir, demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Situasinya berubah. Tadinya mereka ditindas, mereka kesusahan karena Mesir, tapi kemudian itu tadi saya katakan, mereka seolah-olah ada di atas. Mereka datang kepada orang Mesir, mereka minta, mereka dikasih emas, dikasih perak, dikasih kain, mereka dapat semua itu. Bapak Ibu, perjalanan keluar dari Mesir seperti ada dalam bagian roller coaster. Ketika mereka sudah berjalan, mereka sudah keluar. Seolah-olah mereka lalu kemudian terhempas jauh ke bawah dari roller coaster yang tadinya di atas. Kenapa saya katakan begitu? Kenapa saya katakan mereka seperti terhempas ke bawah? Karena catatan Alkitab menyatakan ayat pasalnya yang ke-14 bahwa di situ kemudian Firaun mengejar mereka. Mereka yang sedang ada di tepi laut Teberau lalu kemudian dikejar, mereka dikejar dengan Firaun lengkap dengan tentaranya, dengan pasukan berkudanya, luar biasa. Banyak tentara yang mengejar mereka. Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, pasal 14 menjadi catatan penting ketika kita mau memahami bagian bacaan kita. Kenapa? Karena situasi yang digambarkan atau pujian yang disampaikan di dalam bacaan kita itu diwaki atau itu menunjukkan bagaimana mereka menghayati pertolongan Tuhan di pasalnya yang ke-14. Di pasal 14 dikatakan mereka mulai khawatir. Tentara Firaun dari belakang, bangsa Israel terjepit. Terjepit di mana? Kalau mereka mundur, ada tentara Firaun, orang-orang Mesir. Mereka maju, mereka akan berhadapan dengan laut Teberau. Bapak Ibu Saudara, kalau lagi naik roller coaster saya nggak tahu posisinya ini di mana. Apakah mungkin ketika di bawah lagi terhempas atau ketika lagi diputar ke kiri dan ke kanan dengan begitu kencang. Tapi yang pasti ada situasi yang sangat tidak menyenangkan di hati orang-orang Israel waktu itu. Memang pasal 14 ayat 19 sampai 20 di situ dikatakan bahwa ada tiang awan yang membatasi mereka. Saya bacakan untuk kita. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak di depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Bapak Ibu kalau kita gambarkan atau kita bayangkan situasinya, jadi di sini ada terang orang Israel, di sini ada orang Mesir dengan tentaranya, dengan terang juga, di tengah-tengahnya ada tiang awan. Itu yang digambarkan di sini. Jadi ada waktu 1 hari, katakanlah begitu, yang harus mereka lewati untuk bisa orang Mesir menangkap atau sampai pada orang Israel. Dan itu yang Tuhan buat. Mereka tidak bisa mendekati, orang Mesir tidak bisa mendekati rombongan orang Israel ini. Dalam situasi yang demikian, Bapak Ibu Saudara, lalu Tuhan dengan kuasanya terus hadir untuk orang Israel, di mana laut boleh terbuka, lalu bagian tengahnya kering dan orang Israel boleh jalan dengan tenang di tengahnya. Pasal 14 juga mencatatkan bagi kita bagaimana orang-orang Mesir itu menyusul mereka. Bagaimana mereka, ayat 23, orang Mesir mengejar menyusul mereka, segala kuda Firaun, kereta dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Mereka terus ikut mengejar, mereka terus ikut mengejar. Bahkan disusul
sampai ke tengah laut. Masih dari pasalnya yang ke-14 ayat 26. Lalu di situ berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Lalu di ayat 27 Musa mengulurkan tangannya ke atas, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Bapak Ibu, ketika mereka sudah beriring-iringan lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat atau mengulurkan tangannya sehingga air yang tadinya terhalang kiri dan kanan itu lalu kemudian di bagian orang Mesir bisa masuk kembali ke dalam dan habislah mereka di situ. Tercampaklah orang Mesir ke tengah-tengah laut, kata ayat 27. Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan orang Israel? Walaupun di bagian orang Mesir mereka tertutup dengan air, tetapi ayat 29 dikatakan di situ, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedangkan di kiri dan di kanan mereka air itu bagai tembok bagi mereka. Bapak Ibu, luar biasa yang Tuhan buat. Di belakang ada orang Mesir yang tertutup, di depan ada orang Israel yang terus ada di tanah yang kering dengan pertolongan Tuhan. Situasi dan keberadaan ini atau gambaran ini yang disebutkan di dalam ayatnya yang ke-19 dari bacaan kita. Bacaan kita di situ dikatakan ayat 19, ketika kuda Fir'aun dan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut itu berbalik meliputi mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan situasi dan suasananya. Orang Israel sudah bisa lihat ada orang Mesir di belakang. Tapi ketika itu terjadi Tuhan minta Musa angkat tangannya dan habislah orang-orang Mesir itu. Fir'aun dan seluruh tentaranya, orang berkudanya, keretanya, pasukannya habis. Tuhan menyelamatkan umatnya. Ayat 19 jelas mengatakan Tuhan menyelamatkan umatnya. Israel boleh terus melanjutkan perjalanan di tengah laut yang kering. Itu artinya Israel bebas dari Mesir. Itu artinya Israel selamat dari orang-orang Mesir. Dari Fir'aun, dari tentaranya yang berkuda, dari pasukannya. Mereka selamat. Bapak Ibu Saudara, ayat 20 bacaan kita menggambarkan ada seorang yang bernama Miriam. Bapak Ibu, Miriam ini seorang nabiah, ayat 20 di situ dikatakan dia seorang nabiah, dia saudara dari Harun. Saudara dari Harun berarti juga saudara dari Musa. Dan catatan tafsir mengarahkan bahwa Miriam ini adalah kakak perempuan mereka, kakak perempuan Musa dan Harun, dan dia adalah perempuan atau anak perempuan kecil yang pada waktu atau pada saat Musa dihanyutkan yang lalu di Keluaran 2 pasalnya yang pertama sampai pasalnya yang kedua ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10 yang menghanyutkan Musa, lalu kemudian di situ ayatnya yang keempat, di situ dikatakan kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang akan terjadi dengan dia. Catatan tafsiran katakan ini Miriam. Jadi ketika adiknya dihanyutkan dalam peti pandan itu, Miriam melihat dari kejauhan apa yang akan terjadi dengan adiknya. Lalu dicatatkan juga dalam bagian pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, saya bacakan ayatnya yang ke-7. Di situ dikatakan, lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun,
Ini kakak yang tadi katanya kakak perempuan yang melihat atau mengiring bayi di dalam peti pandan itu, Musa itu. Berkatalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Bapak Ibu, ini Miriam. Ini Miriam. Jadi dari sejak kecil dia rupanya sudah terbiasa untuk ada, untuk memperhatikan, untuk mengamati, untuk hadir bagi orang lain. Kembali ke bacaan kita, Miriam yang adalah nabiah itu, ia bukan hanya melihat, tapi dia mengalami, dia merasakan pertolongan Tuhan atas dirinya dan atas bangsanya, atas Israel. Perbuatan dahsyat, perbuatan ajaib, perbuatan luar biasa dari Tuhan nyata bagi seorang Miriam. Dan karena itu, bacaan kita ayat 20 di situ dikatakan, maka Miriam mengambil rebana di tangannya. Dia mengambil rebana, lalu ketika dia mengambil rebana diikuti oleh semua perempuan. Mereka semua memukul rebana lalu menari. Ayat 20 dari bacaan kita. Bapak Ibu tidak hanya memukul rebana dan menari, ayat 21 juga di situ dikatakan dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Miriam juga memimpin mereka menyanyi bagi Tuhan lengkap dengan rebana dan tari-tarian. Dalam nyanyiannya mereka memuji Tuhan, mereka menyanyi bagi Tuhan karena Tuhan sudah melakukan perbuatan luar biasa, perbuatan ajaib, perbuatan dahsyat, dan itu mereka lihat, mereka alami, mereka rasakan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, dari bagian ayat perenungan firman Tuhan pada hari ini atau malam ini untuk kita, saya mengajak kita merefleksikan dua hal. Yang pertama, Bapak Ibu, Miriam melengkapi nyanyian Musa. Pasal 15 itu dimulai ayatnya yang pertama dengan dikatakan pada waktu itu Musa bersama dengan orang-orang Israel menyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Lalu di situ digambarkan bagaimana mereka memuji Tuhan, mereka menyatakan bagaimana Tuhan hadir, Tuhan berkarya, Tuhan menolong mereka. Bahkan juga di situ disampaikan bahwa mereka tidak takut, mereka yakin bahwa Tuhan yang sudah menolong mereka waktu itu akan menolong mereka di waktu yang ke depan. Musa menyampaikan, menyatakan itu, menyatakan syair atau kata-kata nyanyian. Dan apa yang dilakukan Miriam? Tadi saya katakan, dia melengkapi. Miriam melengkapi dengan musik. Dia mengambil rebana, dia membunyikan atau memukul rebana sehingga menimbulkan bunyi-bunyian, menimbulkan musik. Dan tidak hanya itu, Miriam menari dan itu menggerakkan semua perempuan-perempuan yang ada untuk ikut memukul rebana dan menari. Melengkapi nyanyian yang dinyatakan, yang disampaikan Musa. Melengkapi, menyempurnakan nyanyian yang disampaikan oleh Musa dan bangsa Israel. Sehingga nyanyian syukur kepada Tuhan menjadi satu pujian yang utuh, lengkap. Tidak hanya kata-kata yang memuji Tuhan, bersyukur untuk pertolongan Tuhan, meyakini karya Tuhan, tapi lengkap dengan musik, lengkap dengan tari-tarian. Bapak Ibu Saudara, belajar dari Miriam. Kita juga bisa, bahkan mungkin boleh saya katakan kita juga harus menjadi pelengkap dalam pelayanan kita, dalam pelayanan syukur bagi Tuhan.
memang waktu-waktu terakhir ini kalau saya tidak salah hitung sekitar kita sudah 3-4 minggu ibadah di rumah kita masing-masing. Kita ibadah bersama dengan keluarga. Lalu apa bagian yang kita bisa ambil di situ? Di mana kita bisa melengkapi? Kita bisa mengambil bagian. Di dalam tata ibadah yang mungkin sekarang Bapak Ibu masih pegang, di situ ada dibagi-bagi bagian ayah, bagian ibu, bagian anak. Kita bisa mengambil bagian di situ, kita bisa mengambil peran di situ. Kita bisa menyatakan bagian kita dengan sungguh. Bukan hanya sekedar atau asal baca. Ketika bagian orang tua ya udah baca aja, yang penting sudah selesai bagian saya. Tapi kita bisa mengambil peran itu untuk melengkapi. Sehingga tata ibadah yang sudah disiapkan, khotbah yang sudah disampaikan, itu boleh sungguh-sungguh terasa dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita. Karena ada apa? Ada bagian kita yang kita pakai dengan sungguh. Kita melengkapi dengan sungguh. Jangan justru kita menolak-nolak. Ya udahlah, di situ kan ada bagian bapak atau garis miring ibu, ya udahlah ibu aja semua gitu kan. Jangan. Atau ya udahlah, bapak aja semua, ibu males cari kacamata, bapak aja yang baca semua. Jangan. Kita ambil bagian. Kita ambil. Kita melengkapi pelayanan bagi Tuhan untuk orang-orang terkasih kita. Untuk anak-anak, ada berapa bagian anak-anak? Kalau memang ada 3 anak-anak, bagi semua anak dapat bagian. Kita melengkapi sehingga pelayanan ibadah syukur kita menjadi satu bagian yang sungguh-sungguh lengkap karena semua kita mau memberi diri. Kita jangan jadi seperti reporter atau supporter bola. Kenapa saya pilih kata supporter bola Bapak Ibu? Supporter bola itu kalau lagi nonton pertandingan bola itu aduh ada aja komennya. Itu harusnya gak ke situ, harusnya dia oper ke sana, harusnya begini dan seterusnya. Coba suruh main. Mungkin baru 10 menit pertama udah capek, istirahat, nyerah, capek, kalah gak bisa lagi. Mungkin gitu ya. Kita diingatkan, mari melengkapi. Mari kita bersama mengambil bagian. Mungkin memang sekarang kita masih belum bisa terlibat secara utuh, secara aktif dalam banyak kegiatan seperti yang selama ini kita lakukan. Karena kita kegiatan-kegiatan di gereja kita sangat dibatasi. Tapi ada yang tidak terbatasi yang bisa kita lakukan untuk melengkapi pelayanan di gereja kita. Yang paling penting, kita melengkapi dalam doa-doa kita. Dalam setiap bagian doa syafaat kita mau berdoa bersama. Kita mau sampaikan supaya situasi ini lebih baik Tuhan dan kita bisa melakukan banyak hal lagi untuk membuat nama Tuhan lebih lagi dikenal. Lebih banyak orang lagi merasakan kasih dan pertolongan Tuhan, perbuatan luar biasa Tuhan. Biasa kalau ada di dalam pelayanan di gereja itu kan katanya ada 3D yang kita bisa lakukan. Apa itu? Doa, dana, daya gitu ya. Doa semua bisa, pasti. Kalau dana, ya Bu Pendeta lagi nggak bisa, lagi terbatas dengan situasi sekarang. Gak apa-apa, tapi untuk kita yang bisa, mari kita melengkapi. Bapak Ibu, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu sudah dengar atau belum. Tapi di jemaat kita untuk situasi sekarang, gereja berinisiatif untuk mendata lewat Korsek untuk melihat atau menolong beberapa anggota jemaat yang terdampak dari situasi COVID-19 ini. Mereka yang mungkin jadi biasa bekerja lalu kemudian karena situasi ini tidak bisa kerja lagi, gereja mendukung itu.
Mungkin kita bisa ambil bagian di situ. Jika kita punya dan kita mampu. Atau seperti yang sebentar di dalam persembahan kita akan lakukan, kita mendukung tenaga medis lewat persembahan yang kita kumpulkan. Itu bagian dari dari dana yang kita bisa berikan untuk melengkapi pelayanan bagi Tuhan. Untuk daya Bapak Ibu, saya mau pakai contoh yang sangat real, sangat nyata untuk di jemaat kita. Saya lupa persisnya waktunya kapan, tapi waktu itu malam Bapak bilang sama saya, tadi ditelepon sama Diaken Eki katanya gitu. Terus saya bilang, ngapain? Kenapa? Saya bilang, iya katanya dia pengen nangis. Terus saya bilang kasih tisu aja, saya bilang. Dengar dulu kata Bapak. Oh ya dengar, saya dengar. Kenapa? Saya bilang, iya. Rupanya itu terjadi ketika untuk pertama kali rekaman untuk kalau saya nggak salah ibadah keluarga. Saya ingat itu yang ngerekam kasdo. Rekam pakai kamera handphone pakai handphonenya Bapak gitu. Jadi waktu kirim itu ya dia sepotong gitu kan, khotbahnya nggak bisa kirim full langsung, kirimnya pakai WA juga gitu. Jadi pas kita khotbah atau dengerin khotbah lewat rekaman itu, ya udah stop dulu gitu, nyambung mana nih yang berikutnya nih, yang mana nih gitu. Oh bukan yang ini yang nomor 3, yang nomor 2 yang ini gitu. Jadi situasinya begitu gitu. Mungkin Bapak Ibu ingat ya. Jadi katanya Dekan Eki telepon Bapak terus bilang, Pak pengen nangis lihat itu katanya gitu. Lalu ya udah jadi bagaimana, dan sejak itu direkam seperti sekarang. Bapak itu bagian yang bisa dilakukan. Ada doa, ada dana, ada daya, kemampuan, atau apa yang kita bisa, talenta kita. Rekaman ini memang bukan hanya Diaken Eki, tapi juga ada tim suksesnya yang mendukung. Ada yang lalu sempat ada Diaken Beni, lalu ada Bapak ya, Edo udah Bapak ya kan ya, Bapak Edo Watihelu, ada Yori, ada Mesa, ada Jevon sempat main musik, ada Pak Riki, ada Pak Jeffrey yang juga suka main musik untuk ngisi, kan biasa habis khotbah nanti ada nyanyi gitu ya. Nah mereka yang rekam, yang lalu sempat juga kalau nggak salah Jevon langsung ngiringin gitu ya. Daya diberikan, gitu. Bapak Ibu, ketika kita mau memberi diri, ketika kita sungguh-sungguh mau melengkapi, kita bisa. Kita cari mana bagian, walaupun sekarang pelayanan sangat terbatas, tapi ada yang tetap bisa kita lakukan. Kita cari di mana kita bisa hadir dan melengkapi di situ. Belajar dari Miriam. Mari memberi diri untuk melengkapi pelayanan Tuhan. Di mana kita bisa berikan untuk melengkapi pelayanan bagi Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, kalau yang pertama belajar untuk melengkapi seperti Miriam. Yang kedua kita mau belajar dari Miriam yang menjadi inspirator, kalau saya boleh pakai istilah itu. Kenapa saya katakan Miriam menjadi inspirator Bapak Ibu? Bacaan kita tadi mencatatkan bahwa Miriam mengambil rebana, lalu ketika dia memegang rebananya, dia tampil ke depan semua, lalu itu diikuti oleh perempuan-perempuan. Mereka memukul rebana, mereka menari. Dan apa yang selanjutnya terjadi? Miriam memimpin mereka dalam nyanyian. Miriam menjadi inspirator. Dia memukul rebana, dia menyanyi, dia menari. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, kita juga bisa menjadi inspirator untuk hal-hal baik di sekitar kita. Ada banyak hal baik yang kita bisa lakukan. Misalnya, kita bisa kirim-kirim pesan yang bermanfaat untuk banyak orang. Kalau nggak salah yang lalu ada sempat di grup itu masuk
resep cara bikin ini, cara bikin itu baik. Atau ada juga saya perhatikan beberapa jemaat yang suka kirim-kirim lagu gitu ya, itu baik. Menjadi inspirator dalam hal-hal yang baik. Atau ada juga saya sering perhatikan di grup itu ada yang selalu mengingatkan jangan lupa berjemur gitu kan. Mengingatkan untuk apa? Menjaga kesehatan, itu baik. Terakhir juga kalau saya nggak salah ada bagian di mana upaya dan usaha untuk memberikan atau mengarahkan atau membagikan pesan yang baik itu tentang seorang polisi Bribka Jerry Tumundo dari Minahasa Utara. Itu ada dikirim di grup WA kita. Saya lupa itu hari apa itu dikirim. Tapi di situ dikirim, apa yang terjadi? Jadi Bapak Jeffrey Tumundo ini membantu memakamkan korban COVID-19. Kenapa? Karena yang mau atau petugasnya sangat terbatas. Jadi akhirnya dia pakai baju APD itu, lalu kemudian dia ikut terlibat di situ dan di rekaman itu dinyatakan bahwa Kapolri sampai telepon beliau, gitu, menyatakan apresiasi. Bapak Ibu, kita bisa jadi inspirator untuk melakukan hal-hal yang baik. Hari Selasa kalau saya tidak salah, minggu lalu, dikirim juga tentang dari seorang Mary Riana tentang bagaimana kita boleh menjalani hari-hari kita dalam situasi ini. Pesannya di situ dikatakan, jaga imun, jaga iman, jaga pikiran. Bapak Ibu, yang seperti ini yang harus terus kita kembangkan menjadi pribadi-pribadi yang menginspirasi banyak orang tentang hal-hal baik. Menjadi pribadi yang menyatakan atau menyampaikan banyak hal-hal positif kepada banyak orang. Hari Rabu minggu lalu siang, belum siang sih sekitar jam 10-an, saya dapat kiriman ke saya via WA dari Ibu Yati Katu'u. Beliau kirim rekaman dari beberapa anggota jemaat kita yang nyanyi Above of All Us, Above of All. Dan langsung saya baru buka setengah, langsung saya forward ke grup keluarga besar Kasih Karunia KKPSC gitu ya. Langsung saya forward ke situ. Baru habis itu saya lanjut nonton. Bapak Ibu, yang begini yang harus kita lanjutkan, menjadi inspirator untuk semua hal baik, hal positif. Miriam mengambil bagian. Dia mengambil rebana, dia menari, menyanyi untuk Tuhan. Mungkin kita tidak dalam bagian menari dan menyanyi untuk Tuhan. Tapi seperti contoh-contoh yang lain yang tadi saya sampaikan. Kita bisa menjadi inspirator untuk semua hal baik, banyak hal baik dalam hidup ini. Situasi sekarang banyak meresahkan. Bapak Ibu sudah mungkin hampir 3 minggu terakhir kami sangat membatasi nonton TV. Hanya siaran-siaran tertentu yang kami nonton yang ketahuan memang beritanya objektif, beritanya baik gitu ya, baik gitu. Selebihnya ya mungkin kami nonton film atau ya nonton-nonton yang lebih ringan-ringan lah gitu. Kenapa? Ada banyak hal-hal yang membuat resah di sekitar kita saat ini. Hari ini kita diingatkan lewat Miriam. Hari ini kita diingatkan. Menjadi catatan untuk perenungan kita. Yang pertama, menjadi pribadi yang melengkapi pelayanan Tuhan. Yang kedua, menjadi inspirator untuk banyak hal baik di sekitar kita.
hal, belajar dari Miriam. Mari lakukan, nyatakan, sehingga hidup kita boleh selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga lewat hidup kita, lewat karya kita, syukur dan pujian untuk semua pertolongan dan perbuatan baik Tuhan boleh terus terbagikan untuk banyak orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersama akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti 22. Kita nyanyikan satu kali, Gita Bakti 22, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Syukurlah kamu Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu. Sembahlah Kau yang kudus, semua bangsa akan datang. Sujud menyembah, sujud menyembah Kau Tuhan. Sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Kau Tuhan. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan doa syafaat. Di tata ibadah sudah tertera, Bapak Ibu silakan membagi sesuai dengan apa yang ada di tata ibadah. Lalu setelah itu akan ada persembahan, mengingatkan kembali bahwa ada 2 kantong. Kantong yang pertama untuk gereja, lalu yang kedua untuk panitia Paskah. Dan itu saja. Nanti persembahan Bapak Ibu bisa berikan ke kantor gereja atau bisa kirim lewat rekening yang ada di situ, atau bisa menitipkannya lewat koordinator sektor. Baik Bapak Ibu, selamat melanjutkan ibadah keluarga bersama dengan orang-orang terkasih. Tuhan beserta dan menjaga Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat melanjutkan ibadah.